Tes. Cek 1, 2, 3. Semangat pagi, Mitra Nasa dimanapun Anda berada. Kita sedang persiapan. Oke. Cek 1, 2, 3. Cek 1, 2, 3. Tes. Oke. Kalau mau lihat komen di mana kalau di sini ya. Oh, ya. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam kegiatan webinar kita di grup yang kita cintai bersama, yaitu grup pertanian organik NASA. Insya Allah 1-2 jam ke depan kita sama-sama akan membahas hal yang sangat mendasar terkait dengan pupuk ragam jenisnya maupun fungsinya nanti. Dan berdasarkan apa yang saya amati di lapangan ya, sesungguhnya mitra-mitra NASA itu memiliki satu semangat yang luar biasa terkait dengan agro. Ya. Namun memang perlu ada support dari para konsultan di PT Natural Nusantara untuk bersama-sama saling memberikan informasi, belajar bersama, yang itu insya Allah akan sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian ketika berhadapan dengan customer, konsumen, petani, pekebun di lapangan. Ya, sebelum kita mulai kita sapa-sapa dulu ya. Ini tadi dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Udin sebagai IT kita yang sebagai kalau ibaratnya orang di belakang layar, tapi bukan belakang layar, samping saya. Jadi beliau yang kemudian membantu kita mempersiapkan segala sesuatunya dan ini wujud dari yang namanya sinergi. Sinergi lebih kuat, bangkit lebih hebat. Insya Allah pada pagi hari ini kita bersama-sama ya saling ya berdiskusi lah. Walaupun memang salah satu kelemahan dari live streaming di FB ini kita hanya bisa berinteraksi melalui chatting. Ya. Tidak bisa berinteraksi seperti halnya di Zoom meeting atau Google Meet ya. Tapi itu tidak mengurangi semangat kita untuk saling belajar. Ya. Baik, saya sapa-sapa dulu. Ya, ini ada sudah banyak yang hadir ya. Ada Bu Santi Merangit, ada Pak Heri Santoso Cilacap, Pak Musini Bantul, kemudian Bu Azizah, wah luar biasa bersama timnya. Bu Aminatul Maghfirah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Bona, Bu Rotia, Bu Zahratun Asliyah, Denny, Bunda Hafi, Bu Anggun di Riau, Bu Priskila Dwi Wibawati, Bu Rita, Bu Umi, Bu Marsi Nasa. Dan ini membuktikan Bapak Ibu sekalian bahwa ternyata memang peminat agro itu bukan didominasi oleh kaum pria, kaum bapak-bapak. Bahkan di grup kita sekarang sudah jumlah membernya ya ada kurang lebih 64.000. Dari 64.000 itu 70%-nya adalah kaum ibu-ibu, kaum emak-emak. Selamat untuk kaum ibu-ibu dan insya Allah pada pagi hari ini kita saling berdiskusi, saling ya membahas lah satu hal yang sangat penting. Baik, insya Allah bagi yang belum bergabung silakan bisa di tag rekan-rekannya, bisa dicolek, ya, bisa di mention dan lain sebagainya. Dan insya Allah saya akan berangkat dari hal-hal yang mendasar. Baik. Sebelumnya semangat pagi Bapak Ibu sekalian. Agronasa Yes, dan kemarin di waktu di Madiun kita punya tagline yang luar biasa bagus ya. Dan ini mungkin bisa diedifikasi, bisa dimodifikasi. Artinya pakai pupuk NASA, harga berkualitas murah,
terus kemudian hasil melimpah, petani sumringah, gitu kemarin ya, oleh Pak Rian dari Madiun. Beliau membuat sebuah tagline yang cukup luar biasa. Ya, pakai pupuk NASA, harganya murah, hasilnya melimpah, petani sumringah, dan mitra NASA bahagia sejahtera. Dan mudah-mudahan ini bisa kita edifikasi, bisa kita modifikasi dalam kegiatan-kegiatan agro kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya mulai ya dari ke ini loading ya, langsung ya, saya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, sekarang kita membahas tentang judul dulu, pengertian pupuk, ragam dan jenisnya. Jadi kalau kita katakanlah belajar tentang pertanian, kemudian kita belajar tentang dalam hal ini agrokompleks, maka pupuk adalah satu hal yang tidak bisa kita tinggalkan. Tentu kita harus mengerti sebenarnya yang dimaksud dengan pengertian pupuk itu apa, kemudian ragamnya seperti apa, jenisnya seperti apa, dan fungsinya untuk apa. Jangan sampai salah dalam memahami fungsi, salah memahami tentang ragam dan jenisnya, sehingga kita salah dalam memberikan sebuah rekomendasi. Baik, Bapak sekalian. Nah, saya berangkat dari sebuah kondisi lahan pertanian kita saat ini. Jadi, kalau Bapak Ibu sekalian rajin membaca atau katakanlah searching di Google ya, atau namanya mbah Google, bahwa kondisi tanah pertanian kita saat ini itu sangat memprihatinkan ya. Tadi indikator bahwa tanah itu dianggap sangat memprihatinkan atau sangat marginal ketika persentase kadar C organik itu kurang dari persen. Nah, apa itu C organik nanti kita bahas. Jadi tanah itu dianggap kurang atau menghadapi persoalan yang sangat sangat berat ketika persentase kadar C organik di dalam tanah itu kurang dari 2%. Padahal masa lalu Bapak Ibu sekalian, itu persentase kadar C organik lahan-lahan kita itu di atas 5%. Sekarang itu hampir rata-rata di bawah 2%. Nah, ini terkait dengan kemampuan tanah ya dalam memberikan sebagai sebuah media yang kemudian menjadi sumber nutrisi bagi tanaman. Nah, berita baiknya adalah pupuk organik kita itu kadar C organik itu di atas 15%. Ini kan suatu luar biasa ya. Jadi kadar C organik pupuk kita itu rata-rata di atas 15%. Artinya ketika suatu lahan yang kadar C organiknya kurang dari 2%, itu bisa kita perbaiki dengan penambahan biomasa. Biomasa itu bahan organik dan sebagainya. Nah, kadar C organik pupuk organik NASA kita itu di atas 15%. Nah, dan ini juga menjadi salah satu persyaratan ketika satu supplier, suatu perusahaan ingin mendaftarkan produknya, pupuk organiknya ke Departemen Pertanian. Dalam hal ini, semua produk-produk pertanian yang itu dijual, yang itu dipasarkan, itu wajib untuk didaftarkan di Kementerian Pertanian atau Departemen Pertanian. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah ketika pupuk organik itu bisa dianggap sebagai pupuk organik dan kemudian bisa masuk seleksi dan lulus sebagai pupuk organik manakala jika kadar C organiknya di atas 12%. Oke. Tadi ya. Ini. Syarat utama pupuk organik yaitu kandungan C organik yang dipasarkan untuk memenuhi pupuk organik menurut Permentan nomor 28 ya tahun 2009 itu mengandung C organik di atas 12%. Nah, pupuk organik NASA itu rata-rata di atas 15%. Jadi ketika orang kemudian mengatakan suatu produk itu masuk sebagai kategori pupuk organik jika
kandungan C organiknya di atas 12%. Jadi kalau ada pupuk organik yang kandungan C-nya di bawah 12%, maka dia tidak memenuhi syarat dalam Permentan nomor 28 tahun 2009. Nah, artinya secara legalitas formal, pupuk organik NASA sudah memenuhi persyaratan sebagai pupuk organik. Nah, luar biasa ya Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak usah ragu ya. Ketika kita misalnya berhadapan dengan kompetitor ya, kita tinggal tanya saja, kandungan C organiknya berapa? Kalau kandungan C organik mereka di bawah 12%, berarti mereka tidak masuk sebagai kategori masuk lulus dalam peraturan Permentan SS 130/5 tahun 2009. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke pengertian dasar dulu. Manusia atau makhluk hidup, apapun makhluk hidup, manusia, tumbuhan, hewan, itu membutuhkan sumber energi. Sumber energi itu bisa berasal dari berbagai macam. Ketika kita bicara tentang tanaman, maka tanaman juga membutuhkan sumber energi, membutuhkan nutrisi. Nah, maka kita mengenal, kalau bahasa ilmiahnya, itu kita mengenal adalah unsur hara. Jadi unsur hara adalah ya beberapa yang dibutuhkan tanaman untuk bertumbuh dan kembangnya. Nah, nama populer dari unsur hara itu adalah pupuk. Jadi nama populer unsur hara adalah pupuk. Kalau manusia misalkan nutrisi, ada vitamin, ada gizi dan sebagainya. Nah, kalau di tanaman maka nama populer unsur hara adalah pupuk. Pada hari ini kita akan membicarakan apa yang dimaksud dengan pupuk, apa jenisnya, apa ragamnya, dan fungsinya seperti apa. Oke Bapak Ibu sekalian, sampai sini insya Allah bisa dipahami ya. Ini tadi sudah kita lihat kenapa kemudian pupuk organik NASA penting bagi pertanian Indonesia. Ya. Jadi kalau kita bicara, kita harus bicara dari mengapa. Bukan bicara dulu apa, bukan kenapa, tetapi kita bicara mengapa. Mengapa pupuk organik NASA itu penting bagi petani Indonesia? Karena lahan pertanian Indonesia saat sekarang itu berada pada posisi yang sangat-sangat memprihatinkan. Indikatornya adalah ketika kandungan kadar C organiknya itu sudah di bawah 2%. Ya. Padahal di zaman masa lalu lahan-lahan pertanian kita C organiknya di atas 5%. Nah, untuk mengembalikan kembali, menaikkan kadar C organik tanah pertanian, maka kita perlu inputan. Ada inputannya. Ya, inputannya adalah penambahan pupuk-pupuk organik. Oke, Bapak Ibu sekalian, oke lanjut ya. Ini saya belum tahu ini kok tempat saya mengalami trouble ya. Oke lanjut ya. Kita lanjut ke tadi nama pupuk ya, populernya unsur hara populernya adalah pupuk ya. Lanjut ya, tadi sudah syarat pupuk organik. Nah sekarang bentuk pupuk. Bentuk pupuk ya. Pertama kita bicara tentang fisik ya. Ada fisik dan kimia. Kenapa ini penting? Ya karena ketika kita bicara tentang fisik, maka kita akan bicara tentang apakah pupuk itu bentuknya padat,
apakah bentuknya cair, apakah bentuknya serbuk, apakah bentuknya granul. Dan ini akan sangat berguna ketika kita memberikan rekomendasi pada satu kondisi, pada satu jenis tanaman, antara satu tanaman dengan tanaman lain. Tentu kita akan memberikan rekomendasi sesuai dengan kondisi masing-masing. Ya, contoh. Saya ambil contoh saja pupuk kita, ya. Atau pupuk kimia pun juga bisa. Ya. Kalau pupuk secara fisik, ya saya membaginya menjadi cair, padat, serbuk, dan granul. Ya. Oke, kalau cair kita punya ada POC NASA, ada tandur, ada bintang tani. Tandur, bintang tani, ya POC NASA, kemudian PPT hormonik ya, itu bentuk pupuk bentuknya cair. Ya. Karena bentuknya cair, maka satuannya adalah bisa cc atau mililiter. Ya. Contohnya adalah VOC, PPT hormonik, kemudian ada bintang tani, ada tandur. Ya. Kemudian yang bentuknya padat, ya. Bentuknya padat, kita punya PWN Nutrition, kemudian SPR NASA. Itu bentuknya padat. Bentuknya padat. Terus kemudian ada yang bentuknya serbuk. Ya. Serbuk misalkan Grand Star. Grand Star yang pada saat Bapak Ibu sekalian mendaftar sebagai member NASA, ini kita mendapatkannya. Itu Grand Star. Bentuknya serbuk. Itu terdiri dari ada di dalamnya 3 saset. Ya. Bisa Bapak Ibu sekalian gunakan digunakan dalam tangki semprot. Kemudian ada pupuk organik serbuk atau biang subur alami. Kemudian bentuknya granul modern atau organoidot. Ya. Baik, saya akan membahas sedikit terkait dengan bentuk pupuk secara fisik, yaitu pupuk-pupuk NASA ini. Contoh misalkan, tanaman itu menyerap unsur hara dari 2 bagian tanaman. Yang pertama adalah bagian akar, yang kedua adalah bagian daun. Nah, kenapa ini penting kita ketahui? Karena sangat boleh jadi pada satu kondisi kita tidak bisa memberikan pupuk kepada tanaman melalui akar. Ya. Atau sebaliknya, kita tidak bisa memberi pupuk melalui daun. Maka kita perlu melihat karakteristik dari tanamannya. Contoh misalkan, Bapak Ibu sekalian punya pohon durian. Pohon durian karena usianya sudah sudah di atas katakanlah 10 tahun, tentu tingginya tidak bisa kita capai lagi dengan menggunakan alat semprot seperti solo sprayer atau alat semprot yang biasa kita semprot. Nah, sehingga cara kita memupuk itu dengan cara memberikan di bagian akarnya. Ya tentu dengan cara dikocok atau ditabur. Kemudian pupuk cair ini, ya, baik POC NASA, baik PPT hormonik, itu bisa kita berikan melalui akar atau melalui daun. Nah, berkaitan dengan daun, maka kita memberikan dengan cara menyemprotnya bukan dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas. Kenapa? Karena posisi stomata itu mulut daun. Jadi stomata itu berada di bawah permukaan daun, bukan di atas permukaan daun. Jadi cara kita menyemprot dari bawah ke atas, sehingga mengenai stomata daun. Stomata daun, sehingga nanti unsur hara yang diserap oleh tanaman melalui daun bisa terserap secara optimal, secara sempurna. Adapun nanti jika cairan semprot yang kita semprot itu jatuh ke tanah, itu masih bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Penyerapannya melalui akar. Nah, juga perlu diperhatikan Bapak Ibu sekalian bahwa stomata daun itu terbuka sempurna itu 2 kali. Pertama pada saat pagi hari, umumnya di jam-jam sekitar jam-jam 8 sampai jam-jam 10, dan sore hari menjelang jam-jam 4. Bisa kita lakukan dengan memilih di antara 2 waktu tersebut. Jika kita bisa melakukan di pagi hari, maka baik kita lakukan antara jam 8 sampai jam 10. Ya, kita lakukan penyemprotan.
Ini untuk pupuknya bentuknya cair. Nah, adapun pupuk yang berbentuk padat, maka kita bisa memberikan dengan cara ditabur, dibenamkan, atau dilarutkan dengan air dan dikocor. Nah, ini juga perlu Bapak Ibu sekalian perhatikan bahwa kenapa kita membuat pupuk dengan berbagai macam bentuk yang berbeda, tentu ada maksud dan tujuannya. Jadi kalau misalkan SPN NASA yang bentuknya padat, PWN Nutrition-nya juga bentuknya padat, maka saran yang paling utama adalah dilakukan dengan cara ditabur di tanah atau dicampur dengan air dan dikocor. Nah, itu juga perlu diperhatikan tentang luasan suatu lahan. Jika lahannya terlalu luas, Bapak Ibu sekalian bertemu dengan katakanlah pemilik kebun, pemilik lahan pertanian yang lahannya luas, di atas katakan 100 hektar, 200 hektar, atau 1000 hektar, maka saran yang kita berikan sebaiknya dengan cara ditabur. Seperti hal yang dilakukan sebelumnya. Jadi rata-rata para pekebun, para petani yang lahannya luas-luas, jarang menggunakan teknik dengan cara dikocor, bahkan dengan cara disemprot. Makanya ditabur. Makanya kita perlu memberikan alternatif dalam pemberian pupuk ya. Maka kita buatlah yang bentuknya padat. Nah, karena bentuknya padat Bapak Ibu sekalian, di beberapa tempat saya melihat atau mendengar ya beberapa informasi, ada mitra-mitra yang kemudian mencampur ya. PWR dicampur, Supernasa dicampur, POC dicampur, PPT hormon dicampur ke dalam tangki semprot. Atau dicampur, dilarutkan dulu, lalu kemudian diambil airnya. Padahal ya itu boleh-boleh saja dilakukan, tapi resikonya Bapak sekalian bisa dipastikan tangki semprotnya akan mengalami penyumbatan. Karena apa? PWN Nutrition bentuknya padat, Supernasa bentuknya padat, pasti akan membawa bahan-bahan yang memang tidak lolos dalam saringan di tangki semprot. Di nozzle-nya pasti akan tersumbat, sehingga khusus dengan PWN Nutrition Supernasa, saya menyarankan dengan cara, kalaupun mau dilarutkan dengan air, dengan cara dikocor atau ditabur. Nah, khusus yang bentuknya cair, POC Nasa, PPT Harmonik, terus kemudian Bintang Tani, Tandur, itu bisa dilakukan dengan cara disemprot. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang serbuk ya. Nah, serbuk ini kita adalah pupuk yang dimana untuk mengatasi kesulitan dalam pengiriman. Contoh, sebenarnya kalau Bapak Ibu sekalian mengirim POC NASA melalui angkutan udara, pesawat terbang biasanya tidak lolos, tidak bisa diangkut. Biasanya kita hanya mengangkut lewat jalur air dengan kapal laut atau jalur darat dengan transportasi kendaraan, bis dan lain sebagainya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, maka kita mengeluarkan produk bentuknya sebus seperti Grandstar, biang sumber alami, yang nantinya bisa kita larutkan di lokasi. Ya, Grandstar kita kirim, terus kemudian di lokasi tempat aplikasi bisa kita larutkan. Grandstar itu bisa kita berikan satu tangki, bisa setengah atau satu tangki per satu sasetnya yang 15 liter. Dan bahkan biang sumber alami pun nanti ada pembahasan itu sendiri, bisa dijadikan sebagai sumbernya, biangnya pupuk cair nantinya. Ya, kalau kita ingin buat pupuk cair sekualitas dengan POC Nasa, bisa menggunakan dengan BSA. Nah, kemudian yang keempat, kita membuat satu teknologi untuk memenuhi kebutuhan pasar. Maka kita mengeluarkan namanya granul modern atau organindo. Kenapa ini kita keluarkan Bapak sekalian? Karena pupuk organindo ini sebenarnya itu digunakan untuk berbagai macam tanaman tahunan, tanaman musiman juga boleh, bahkan untuk sayur mayur pun juga bagus. Pada awalnya, kenapa pupuk organindo ini kita keluarkan? Karena di dunia perkebunan, terutama perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit, karet dan lain sebagainya itu belum terbiasa menggunakan dosis yang sangat rendah. Contoh misalkan Bapak sekalian, kalau kita menggunakan PWN Nutrition,
kita biasanya gunakan dosis yang di angka 20-25 gram. Bisa dibayangkan, begitu pula supernasa. Ya, supernasa itu kalau kita berikan per tanaman itu kan dosisnya adalah 3 kg per hektar. Supernasa, SPR NASA juga 3 kg per hektar. PWR juga 3 kg per hektar. Kalau kita punya pohon kelapa sawit yang jumlahnya 136 pohon per hektar, berarti dosis per pohon itu berkisar antara 20-22 gram per pohon, baik PWR Nutrition maupun supernasa. Bisa dibayangkan jika kemudian selama ini para pekebun, pemilik kebun, baik perusahaan swasta, baik perkebunan pribadi yang biasanya memupuk dengan menggunakan dosis tinggi. Katakanlah satu pohon bisa mencapai 1 kilo bahkan 2 kilogram per pohon. Lalu kita mengeluarkan produk yang hanya menggunakan 20-22 gram per pohon. Ya, secara psikologi, orang-orang perkebunan belum siap untuk menerima dosis yang sangat rendah. Walaupun secara kualitas bisa kita tandingkan. Jauh hasilnya jika ada perkebunan yang tanpa menggunakan bunasa, kita bandingkan dengan yang menggunakan bunasa. Sehingga kemudian kita keluarkanlah produk kita namanya Organindo. Ya, dengan dosis di angka antara 300 gram sampai 400 gram per tanaman. Nah, tentu dengan tujuan seperti inilah kemudian sudah mulai banyak orang-orang yang kemudian mencoba penggunaan pupuk organik NASA yaitu Organindo. Dan alhamdulillah perkembangannya sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, nah jadi pupuk bentuknya cair itu tujuannya adalah dengan menyemprotkan di bagian daunnya yaitu stomatanya. Kalaupun pupuknya itu jatuh ke tanah itu masih bisa dimanfaatkan oleh tanaman melalui akar. Baik, bentuk pupuk secara fisik insya Allah sudah jelas ya, insya Allah ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Baik, nah mudah-mudahan penjelasan saya tidak membuat Bapak Ibu sekalian mengerutkan dahinya ya. Terkait dengan ini ada anion, ada kation, ada ion, unsur senyawa. Jadi saya ingin menyampaikan secara sederhana saja bahwa pupuk itu Bapak Ibu sekalian itu sesungguhnya terdiri dari beberapa komponen ya. Atau secara globalnya maka saya menyebutnya ada senyawa. Senyawa itu adalah gabungan beberapa unsur. Senyawa itu adalah gabungan beberapa unsur yang membentuk senyawa. Ya, jadi sejawab ya. Jadi unsur itu adalah bagian dari pembentukan senyawa. Misalkan nanti saya beri contohnya. Jadi unsur itu adalah gabungan beberapa senyawa. Nah, di dalam unsur itu mengandung ion-ion. Ion-ion itu terdiri ada ion kation plus ada yang anion negatif. Jadi kation plus anion negatif. Jadi komposisi pupuk secara kimia secara global kita menyebutnya senyawanya. Misalkan urea. Pupuk urea itu senyawanya apa? Nanti saya tampilkan. Di dalam senyawa itu mengandung unsur apa? Nah, kalau pupuk urea, senyawa dari pupuk urea itu unsur yang kita manfaatkan adalah unsur N-nya, nitrogennya. Misalkan pupuk TSP yang kita manfaatkan adalah unsur P-nya. Nah, P-nya itu yang kemudian berguna bagi pertumbuhan tanaman. Ya, pertumbuhan tanaman itu kita bagi jadi beberapa bagian. Pertumbuhan secara vegetatif, yaitu akar, batang, daun. Pertumbuhan secara generatif, yaitu pembentukan bunga, terus kemudian menjadi buah, pembesaran buah, sampai kemudian buah atau komoditi yang kita harapkan kita ambil hasilnya. Oke, paham ya? Insya Allah mudah-mudahan tidak terlalu. Ini saya cek tuh, cek. Oke, sebelum kita lanjutkan, ada yang ingin chatting, bertanya, monggo silakan. Ini silakan aja daripada nanti tertumpuk, monggo silakan. Ini suara sudah oke ya, nggak ada masalah ya suaranya ya. Oke, ada Bu Nimatul Solihah, kemudian cek tuh, gimana suaranya sudah oke ya?
Saya anggap oke aja deh. Oh, sudah jelas. Terima kasih Bu Santi. Sampai sini ada yang ingin didiskusikan? Ya, karena kan saya sampaikan tadi kita diskusi pagi ini. Walaupun kita tidak bisa diskusi secara verbal, paling tidak kita bisa diskusi secara tulisan. Ya. Baik, ada Bu Nunung, Pak. Kalau musim hujan sebaiknya tanaman dipupuk pakai pupuk padat atau cair. Baik Bu Nunung, baik ya. Jadi kalau musim hujan Bapak sekalian, terutama tanaman-tanaman yang lahannya terendam. Ya, misalkan ada lahannya terendam, maka saran saya sebaiknya kita pupuk dengan menggunakan cair. Kita semprot, ya, Dan bahkan kalau mau lebih bagus, bisa dicampur dengan aero. Aero itu adalah salah satu produk NASA yang berfungsi untuk merekatkan. Nah, sehingga kandungan unsur hara yang kita semprot ke daun itu bisa lebih lebih terikat dengan sempurna, ya. Tidak mudah leaching, tidak mudah terlindi, kata orang. Pak Andana Kusumasari, Bu Andana Kusumasari, boleh diulang lagi penjelasan tentang unsur tadi? Unsur ya. Baik. Unsur itu adalah gabungan, ya. Unsur itu adalah penyusun dari senyawa. Ya. Jadi senyawa itu terdiri dari beberapa unsur. Ya. Contoh misalkan pupuk urea. Pupuk urea itu terdiri dari beberapa unsur. Ada N-nya, ada H-nya, ada C-nya. Tetapi yang kemudian dimanfaatkan oleh tanaman secara yang utama adalah unsur N-nya. Contoh TSP. TSP juga nanti ada H2PO4. Yang kita manfaatkan adalah P-nya, fosfornya. KCl yang kita manfaatkan adalah K-nya. Nah, unsur itu terdiri dari beberapa bagian. Ada unsur, dia mengandung ion. Unsur itu terdiri dari beberapa ion. Ionnya ada K+, ada plus, ada negatif. Contoh, CaCO3. Nah, CaCO3 kalsium karbonat di dolomit ya. Ca-nya 2 plus, CO3-nya itu minus. Ada kation, ada anion. Kalau anion dia minus, kalau kation dia plus. Oke, lanjut. Kalau ada yang ingin diskusi, monggo silakan ya. Lahan yang terendam air, bagusnya pakai pupuk cair plus aero. Udah ya, Pak Tiguriono sudah saya jawab tadi ya, betul. Bagusnya pakai pupuk cair plus aero, betul. Pak Dedi, terkadang kita bingung menjelaskan petani karena hampir semua kandungan punasa itu sama. Bagaimana caranya memperkenalkan petani dengan baik? Oke. Nah, sebenarnya petani itu mungkin tidak terlalu membutuhkan keterangan secara detail, ya, petani. Lebih baik kita memberikan kata kuncinya gini, bahwa penggunaan, sebenarnya ini pembahasannya di belakang ya. Kenapa kita perlu menggunakan pupuk organik? Ya, di penjelasan awal saya katakan bahwa satu, kondisi lahan pertanian kita itu pada kondisi yang sangat memprihatinkan, yaitu kadar C organik itu di bawah 2%. Padahal syarat suatu lahan itu dikatakan baik jika kadar C organiknya di atas 5%. Zaman dahulu, kadar C organik tanah kita itu rata-rata di atas 5%. Karena apa? Setahu saya, kebiasaan para pendahulu kita itu biasa menggunakan bahan-bahan organik. Nah, ternyata berdasarkan penelitian di beberapa literatur yang saya baca, penggunaan bahan organik, pengembalian biomasa itu meningkatkan kadar C organiknya. Sehingga tanah itu menjadi lebih gembur dibandingkan tanah-tanah yang tidak dikembalikan biomasanya. Jadi ini yang harus kita sampaikan ke para petani terlebih dahulu, bahwa nenek moyang kita, pendahulu kita itu sudah benar dalam bertani. Mereka biasa menggunakan pupuk kandang, biasa menggunakan kompos dan sebagainya. Tapi kemudian di tahun 80 sampai dengan sekarang, ketergantungan para petani terhadap pupuk kimia itu sangat luar biasa besarnya. Bahkan sampai-sampai mereka meninggalkan kebiasaan lamanya, yaitu menyeimbangkan antara penggunaan bahan organik dengan anorganik. Ya, menjelaskan petani semua kandungan pupuk NASA itu sama. Ya, kita menjelaskan berdasarkan fungsinya. Contoh, kalau pupuk
pupuk cair ya, pupuk cair itu kita berikan pada tanaman-tanaman dari fase vegetatifnya dulu ya, vegetatif, kemudian VOC hormonik pada masa-masa vegetatif. Nah, lalu ketika masuk fase generatif baru kita sarankan gunakan PWN Nutrition, kemudian bisa menggunakan free top bisa kita gunakan di masa vegetatif maupun fase generatif. Ya. Baik, apakah granul bisa menghidupkan pH tanah seperti dolomit? Oke, Pak Openg. Jadi granul itu salah satu kemampuannya, ya jadi kemampuan Organindo itu punya kemampuan memperbaiki sifat fisik tanah dan juga memperbaiki sifat kimia tanah. Ya, jadi Organindo itu punya dua kemampuan yang sangat luar biasa. Pertama, memperbaiki sifat fisik tanahnya. Yang kedua, itu memperbaiki sifat kimia tanahnya. Nah, sifat kimia itu terkait dengan nilai pH. Tetapi Bapak Ibu sekalian, tentu saja kemampuan memperbaiki pH tanah itu ada limitnya, ada batasnya. Jadi misalkan kalau kita hanya ingin menaikkan di angka pH dari 5,5 menjadi 6, bisa gunakan Organindo. Tapi kalau misalkan kita ingin menaikkan dari pH 3 menjadi 6, nah itu tentu saja kita perlu ada kombinasi antara Organindo dengan dolomit. Karena apa? Karena pupuk dolomit CaCO3 atau MgCaCO3 itu memiliki kandungan kationnya 2 plus ya, dan memiliki kemampuan menaikkan pH lebih cepat dibandingkan menggunakan Organindo. Oke. Bentar Pak ya. Halo, Pak Epi. Halo. Halo. Saya lagi ngisi ya Pak Epi. Ya. Ya. Oke. Sorry. Maaf Bapak Ibu sekalian, ada iklan lewat. Jadi tadi ya. Oke. Untuk tanaman jagung bila ingin pupuk pakai organisasi apa saja Pak? Intinya tanpa menggunakan pupuk makro. Oke. Pak Heru Boncu, perlu diingat ya, penggunaan pupuk organik NASA itu bukan menghilangkan penggunaan pupuk kimia, tapi mengurangi ya. Jadi jelas ya, bahwa penggunaan pupuk organik NASA bukan menghilangkan totalitas pupuk kimia, tapi mengurangi. Karena tadi, ya nanti kita bahas di slide berikutnya ya. Oke. Bagaimana Pak dengan pupuk padat jika diaplikasikan ke tanaman sayur? Dosisnya berapa? Bu Sri Wahyuni. Ya. Nah, kalau pupuk organik yang padat ya tadi ada Organindo, ada Supernasa, ada PWL. Nah, tinggal kita ya jadi gini. Hal yang perlu kita perhatikan adalah analisa biaya ekonominya, ya kan? Artinya kalau kita menggunakan Organindo ya bisa kita gunakan dengan cara kita campur. Kita campur dengan apa? Bisa menggunakan pupuk kimia. Atau Organindo kita pakai standar ya. Untuk standar tanaman-tanaman pertanian perkebunan kita pakai standar 50 kg sampai 100 kg per hektar. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian berusaha di bidang palawija misalkan atau hortikultura, contoh misalkan Bapak Ibu sekalian harus mengusahakan budidaya cabai misalkan, maka penggunaan Organindo itu harus dikombinasikan ya dengan tambahan natural glio ya, untuk menghindari terjadinya serangan jamur yang menyerang tanaman-tanaman seperti cabai, tomat dan sebagainya. Jadi penggunaannya dan pemakaiannya juga perlu kita perhatikan ya. Perhatian jangan sampai salah aplikasi, salah penggunaan, kemudian setelah diaplikasi tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Oke, Pak Kamaludin. Pak Kamaludin, ini langsung ya. Pak Kamaludin, kalau tanah gambut itu baiknya ditabur atau dipendam.
Ya, kalau saya sarankan tanah gambut itu jika lokasinya tertata dengan baik, artinya saluran airnya bagus, tinggi air permukaannya juga tertata dengan baik, bisa digunakan dengan cara ditabur. Tapi dengan catatan itu aplikasinya diusahakan pada kondisi masih ada turunnya hujan. Ya. Jadi jangan pada kondisi yang panas terik ya. Tapi kalau misalkan tanamannya masih kecil, masih di bawah 3 tahun, maka bisa dilakukan dengan penyemprotan. Ya, lahan gambut itu lahan yang sangat labil tanahnya dan kandungan unsur hara baik makro maupun mikronya sangat miskin. Sehingga penggunaan pupuk atau aplikasi pemupukan itu harus benar-benar cermat. Ya, karena apa? Karena kalau tidak cermat, maka jumlah unsur hara yang kita berikan ke tanaman itu tidak bisa diserap oleh tanaman secara optimal. Ya, kalau tanaman lahan gambut, misalkan gini, bisa kita gunakan dengan cara kita semprot. Bisa, ya, dengan catatan tidak ada kendala air. Jika air terpenuhi dengan sangat baik. Ya. Tapi kalau misalkan airnya aja susah, maka saran kita dengan cara kita taburkan atau kita pendam. Ya. Baik Bu Indri, ya Pak untuk tanaman sawit lokasi rawa lahan gambut kondisi daun kuning mengering sebaiknya buka apa? Jadi Bu Indri, lahan gambut itu lahan yang sangat spesifik. Ya, jika tata airnya tidak dilakukan dengan baik, maka pada saat musim kemarau maka akan terjadi akan mengalami cracking. Cracking itu karena lahan gambut itu tanahnya ketika musim kemarau dia akan pecah-pecah dan dia akan bisa memutus akar-akar tanaman sehingga Bapak sekalian bisa lihat, bisa saksikan, bisa diamati pada saat musim-musim kemarau jika lahan gambutnya itu tata airnya tidak dilakukan dengan baik pasti daun-daunnya mengalami kering-kering, mengalami meranggas kata orang. Ya, terutama daun-daun yang tua. Nah, kalau misalkan tadi daunnya tidak kuning, maka ada beberapa kemungkinan Bapak sekalian. Kemungkinan terjadi persoalan di akar tanamannya. Atau yang kedua, memang terjadi kekurangan unsur N. Kalau memang kekurangan unsur N, kita lihat warna daunnya. Kekurangan unsur N itu kita lihat dari warna daunnya. Kalau warna daunnya kuning, ya kuningnya itu bukan hanya daun-daun yang masih muda atau yang sudah tua pun juga mengalami kuning secara merata, maka berarti kekurangan ini bisa kita rehabilitasi dengan cara pemberian unsur N. Dan karena tanah gambut itu tanah yang umumnya pH-nya masam, maka penggunaan unsur N yang kita gunakan sebaiknya, ya, kalau saya menyarankan lebih baik gunakan kandungan N-nya yang dimana kandungan N-nya tidak menyebabkan pH-nya semakin naik. Saran saya bisa kita gunakan free top. Free top yang punya kita Bapak sekalian itu insya Allah tidak berpengaruh negatif terhadap penurunan pH tanah. Baik Bu Indra, ya Bu Indra, cara meyakinkan petani ke pupuk organik NASA gimana ya? Tapi petani sudah terbiasa pakai kimia. Pernah aku bilang kok nggak pakai organik? Lalu jawabnya organik lama. Betul, organiknya lama. Betul Bu. Tapi yang dimaksud dengan lama itu kalau dibandingkan dengan secara jangka panjang, organik itu bertahan lama. Bukan hanya bertahan lama dari sisi hasilnya juga semakin baik, maka perlu dengan cara apa ya? Kita perlu melakukan misalkan kita modal sedikit, misalkan kita minta Bu, Mbak beri kesempatan lahan Bapak Ibu sekalian kita aplikasikan pupuk NASA, kita ambil aja 10 kali 10 meter persegi ya. Kita gunakan pupuk organik NASA, lalu kemudian ya itu nanti ilmu lapangan yang bisa kita sampaikan. Ya, misalkan dari 10 kali 10 kita semprot kita gunakan pupuk organik NASA, ada POC NASA, ada PPT harmonik, terus kemudian kita berikan juga organindo, terus kemudian pengendalian hama penyakitnya juga kita pakai ada misalkan korin, ada BVR. Nah, dari situ orang bisa melihat
oh ternyata benar penggunaan pupuk organik NASA secara hasil nanti bisa terlihat. Jumlah anakannya lebih banyak, kemudian jumlah anakan yang jadi juga lebih banyak, orang pasti akan melihat bahwa pupuk organik NASA itu menguntungkan. Yaitu tinggal kita mau praktek atau tidak di lapangan. Bisa. Baik, Bu Yuniati, untuk buah naga. Ini kita melebar kemana-mana ya, nggak apa-apa ya. Buah naga kita pernah, Bapak sekalian, pernah melakukan uji coba nyali di Kaliurang. Saya masih ingat. Waktu itu buah naganya mengalami dorman, mengalami sulurnya tidak mengalami pertumbuhan. Bukan lagi bicara buah, sulur yang baru pun juga tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan. Lalu kita gunakan beberapa perlakuan. Di situ kita pakai POC NASA, PPT hormonik bagian atasnya, kemudian bagian bawahnya kita pakai Super NASA dan Power Nutrisi. Dan alhamdulillah sekarang sudah mengalami perubahan yang signifikan, bukan hanya sulur, dan juga mengalami produksi di buah naganya. Ya, kalau buah naga juga jangan lupa penggunaan korin yang juga perlu kita aplikasikan. Oke, lanjut ya. Kita ke slide berikutnya. Masih banyak. Nah, tadi ya, pembagian hara ada ion plus, ada ion negatif. Ada plus, ada negatif. Yang plus kita namakan kation. Contohnya NH plus, Ca2 plus, anion NO3 minus. Itu contoh kation. Kationnya NH4 plus, Ca2 plus. Yang anion contohnya NO3 minus. Contoh ya. Baik, itu ada pembagian hara, ada ion tadi ya. Ya, sudah saya sampaikan ya. Nah, ini. Baik, ada tadi pertanyaan dari Pak Dodi ya, terkait dengan penggunaan agensi hayati supaya tidak tersumbat. Ya. Jadi, Bapak sekalian, penggunaan agensi hayati, itu kan kita punya 3 jenis ya. Ada natural glio, ada BVR, ada korin. Ya. Nah, khusus natural glio, saya menyarankan sebaiknya penggunaannya kita campur dengan bahan organik. Bisa dengan pupuk kandang yang sudah jadi tentunya ya. Atau dengan menggunakan organindo. Ya, satu kotak natural glio yang 100 gram itu bisa kita campurkan untuk 10 kg organindo. Jadi kita campur, kemudian kita aduk merata, kita kasih air sedikit, kasih gula. Ya. Kenapa gula? Untuk sebagai makanan tambahan bagi jamur, trichoderma maupun gliocladium. Kita diamkan selama 1 pekan di tempat yang sejuk sehingga pertumbuhan jamur trichoderma dan gliocladium semakin bagus. Baru bisa kita berikan aplikasikan ke tanaman. Sehingga pertumbuhan jamurnya itu jauh lebih pesat dibandingkan kita beri dengan cara kita campur di air di tangki semprot. Khusus natural glio. Nah, adapun seperti BVL, kemudian korin, khawatir tersumbat ya bisa kita gunakan saringan yang meshnya lebih kecil ya supaya atau kita bisa gunakan dengan cara nozzle-nya kita cari ukurannya yang agak lebar ininya lubang nozzle-nya atau sering-sering dibersihkan untuk menanggulangi terjadinya sumbatan pada nozzle. Nozzle itu adalah bagian ujung dari alat semprot ya. Oke, pupuk organisasi sebagai pendamping pupuk kimia dan bukan jadi pengganti. Betul. Jadi Bapak sekalian, saya pernah menghitung. Ya. Oh, itu tadi. Kita lanjut ke laptop dulu. Baik. Nah, ini jenis pupuk ya. Contoh, pupuk P, fosfor. Ya. Kita mengenal ada super fosfat, ada amofos, agropos, diamonim fosfat, tepung tulang, batu fosfat, kalsium metafosfat, asam fosfat, asam super fosfat. Nah, ini semua adalah jenis-jenis pupuk kimia yang di pasaran. Ya. Jadi kalau kita di sini ada rumusnya, ada super fosfat, rumusnya adalah CH2PO4 plus CH2PO4 ya. Kandungan P-nya antara 15 sampai 50%. Amofosfat NH4H2PO4
itu kandungan P-nya 48%. Jadi ini yang saya sebutkan tadi senyawa. Ya, senyawa rumus kimia ini CH2PO4, CH4 superfosfat, kandungan P-nya 15 sampai 50%. Ini. Semakin besar kandungan P-nya, semakin mahal harganya. Ya. Semakin besar kandungan persentase P-nya, semakin mahal harganya. Nah, makanya kenapa di awal tadi saya nyampaikan perlu mengetahui antara unsur senyawa, terus kemudian unsur itu terdiri dari ion ada H+, ada minus maupun plus ya. Ini yang fosfor. Jadi yang kita manfaatkan adalah kandungan P-nya. Walaupun ada juga kalsium metafosfat, itu ada juga P-nya juga kita manfaatkan, ada kalsiumnya kita manfaatkan. Nah, ini kalau ini N, kandungan N. Nah, kalau yang biasa kita gunakan misalkan urea. Urea itu kan biasa kita berikan ke lahan. Ya, urea kandungannya CONH2 ya, kandungannya antara 42 sampai 45% kandungan N-nya. Nah, kemudian natrium nitrat. Natrium NO3, NaNO3 kandungan N-nya 16%. Amonium nitrat NH4NO3 kandungannya 33 sampai 35%. Za yaitu amonium sulfat itu NH4 2SO4. Nah, Bapak Ibu sekalian, khusus amonium sulfat, maka pemberian unsur N khusus lahan-lahan sulfat masam, lahan-lahan gambut sebaiknya tidak menggunakan Za. Kenapa? Karena di lahan gambut, lahan sulfat masam, dia sudah ada kandungan sulf. SO4-nya juga tinggi. SO4 inilah yang kemudian menyebabkan nilai pH menjadi turun. Ya. Nilai pH menjadi turun. Ya. Oke. Jadi amonium sulfat ada sulfurnya, maka sebaiknya tidak digunakan di lahan-lahan sulfat masam maupun lahan-lahan gambut. Ya, kalau kita mau berikan lahan gambut, ya sebaiknya saran saya lebih baik pakai NPK saja, pupuk NPK, ya kandungan N-nya sekian, P-nya sekian, K-nya sekian. Jadi, oh ya sebelumnya saya belum menerangkan tadi ya, bahwa pupuk itu terdiri dari beberapa jenis. Ada pupuk tunggal, ada pupuk majemuk. Ya, pupuk tunggal ini contohnya pupuk tunggal yang saya terangkan sekarang. Ada fosfor, ada nitrogen, ada kalium. Ini adalah pupuk-pupuk tunggal di mana yang kita manfaatkan adalah unsur yang kita berikan ke lahan. Kalau urea kita memberikan N-nya. Kalau yang tadi P, ya kita berikan P-nya. Ya. Ada TSP, ada fosfat, ada SP36 dan lain sebagainya. Nah, ini adalah pupuk tunggal. Oke, nah kalium klorida. Nah, kalium klorida ini biasanya ya kita menyebutnya MOP, pupuk MOP, ya, kalium klorida, KCl. Kandungan K-nya 48 sampai 60%. Ya, kenapa kemudian tadi saya sampaikan bahwa pupuk kimia urea, KCl, fosfor itu kandungan unsurnya itu sangat tinggi sehingga kita tidak bisa menghilangkan pupuk kimia 100%. Kalaupun kita bisa mengurangi, bisa antara 25 sampai 50%. Ya. Oke, KCl kandungan K-nya 48 sampai 60%. ZK, kalium sulfat. Nah, kalau kalium sulfat tidak saya sarankan digunakan di lahan-lahan gambut maupun lahan pasang surut. Baik, nah, habis sekalian, sekarang kita bicara tentang fungsi pemupukan atau target pemupukan. Kita ingin target pemupukannya apa? Apakah bagian akarnya, apakah bagian umbinya, apakah bagian batangnya, apakah bagian daunnya, bunganya, buahnya, getah atau minyak. Maksudnya hasil yang ingin kita capai. Contoh misalkan, kalau akar, ya berarti yang kita ambil adalah bagian akarnya. Apa? Ya, tanaman-tanaman yang kita harapkan
bagian akarnya. Umbinya berarti di situ ada kentang, di situ ada singkong, ketela, ubi, dan sebagainya. Kalau batang berarti kita mengharapkan getahnya. Batang yang bagus berarti kayunya. Kalau daun berarti yang kita harapkan adalah komoditi daun. Daunnya apa yang kita ambil? Contoh, seledri yang kita ambil kan daunnya. Terus kemudian bayam, kangkung, ya kan, yang kita ambil daunnya. Bunga itu adalah tanaman-tanaman horti yang kita ambil, yang kita jual adalah, yang kita harapkan hasilnya adalah bunganya. Buah berarti yang kita harapkan adalah buahnya. Itu adalah buah durian, buah mangga, buah jeruk, jambu, alpukat. Ya. Kemudian kalau getah berarti karet, ya, minyak. Sehingga pupuk-pupuk yang kita gunakan adalah pupuk yang mendukung pertumbuhan target yang kita harapkan. Kalau getah berarti kita berharap ke bagaimana batangnya semakin bagus, daunnya juga bagus, akarnya juga tumbuh dengan baik, sehingga hasil getahnya pun juga baik. Sehingga pupuk yang kita berikan itu juga yang mendukung. Kalau misalkan karet berarti kita hanya gunakan yang bagian bawah. Kalau kita pakai NPK bisa gunakan NPK. Kemudian kita pakai Supernasa atau Organindo. Kalaupun kita mau meningkatkan hasil, tambahkan lagi POC boleh. Tapi hindari dengan penggunaan PWN, PWN Nutrition. Karena kalau PWN Nutrition khusus untuk mempercepat, mendukung terjadinya proses generatif. Generatif apa? Bunga dan buah. Karena karet yang kita harapkan adalah getahnya, bukan buah karetnya, maka penggunaan PWN Nutrition tidak kita sarankan. Ini pupuk organik, ini tentang pengertian bagi kalian. Ini nanti bisa ditambahkan ya. Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan, mati, kotoran hewan, dan atau bagian hewan, dan atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan atau mikroba yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia, dan atau biologi tanah. Jadi Bapak sekalian, dari pengertian inilah kemudian muncullah berbagai macam merek-merek pupuk organik. Ya, selama pupuk organik itu masuk dalam kriteria ini, maka dia sudah masuk ke dalam kriteria sebagai pupuk organik. Tentu dengan persyaratan tadi, jika C organiknya di atas 12%. Jadi ada juga pupuk organik dia hanya mengandalkan mikroba. Nah, jadi kan ada sini. Pupuk organik bisa berasal dari tumbuhan, mati, bisa juga berasal dari kotoran hewan, dan atau bagian hewan, dan atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa. Bisa berbentuk padat, bisa berbentuk cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral, dan atau mikroba yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah, serta memperbaiki sifat fisik, kimia, dan atau biologi. Ini adalah pengertian pupuk organik berdasarkan Permentan, Peraturan Menteri Pertanian. Nah, ada juga definisi pupuk hayati. Pupuk hayati adalah produk biologi aktif terdiri atas mikroba yang telah teridentifikasi sampai minimal tingkat jenis dan berfungsi memfasilitasi penyediaan hara secara langsung atau tidak langsung, merombak bahan organik, meningkatkan efisiensi pemupukan, kesuburan dan kesehatan. Jadi Bapak sekalian, kalau ada orang mengeluarkan satu produk, jika produknya hanya mengandalkan produk biologi yang terdiri atas mikroba, maka dia masuk kategori sebagai pupuk hayati. Jadi pupuk hayati, ya, ibaratnya dia hanya sebagai koki yang mengolah bahan mentah yang belum siap saji menjadi bahan siap saji. Nah, banyak kita temukan beberapa supplier lain yang memiliki produk namanya pupuk hayati. Nah, kelemahannya adalah jika terdapat faktor eksternal yang bisa mengakibatkan kematian mikroorganisme yang terdapat dalam pupuk hayati tersebut, sehingga fungsi dan peranannya menjadi menurun bahkan hilang sama sekali. Nah, beda-beda. Pupuk nasa bukan pupuk hayati,
tapi pupuk organik. Ya, artinya kita tidak ada persoalan jika misalkan ada mikroorganisme ikutan yang katakanlah karena persoalan penyimpanannya tidak bagus, tetapi tidak menyebabkan kandungan unsur haranya menjadi berkurang. Nah, kalau pupuk kandang, Bapak sekalian, ya, bahan baku berdasarkan dari kotoran hewan mengandung unsur hara mikro, namun penggunaannya tidak bisa langsung digunakan karena perlu waktu lama. Ya paling cepat 1 bulan itu hebat ya. Tapi kandungan unsur hara mikronya sangat sedikit. Kalau pupuk kompos tentu kita tahu bahwa pupuk kompos yang berasal dari sisa-sisa limbah hasil panenan. Nah, sekarang kita bicara tentang pupuk organik NASA. Nah, pupuk organik NASA itu sebenarnya kalau kita mau melihat secara detail, memahami secara detail, pertama tadi kita sudah bicara tentang bentuk-bentuk pupuk. Ya. Dia bisa berbentuk ada unsur, ada senyawa, ada kation, ada anion, ada ion-ion. Nah, pupuk organik NASA itu sudah berbentuk ion, ya. Sudah berbentuk ion sehingga dia sudah langsung bisa diserap oleh tanaman. Lain halnya seperti pupuk urea, dia nggak bisa langsung diserap oleh tanaman. Dia perlu melalui proses di dalam tanah yang kemudian bisa dipilah-pilah. Oh, mana unsur yang bisa yang berguna bagi tanaman. Nah, kalau pupuk organik NASA itu unsur haranya sudah berbentuk ion sehingga dia sudah siap saji, sudah siap diserap oleh tanaman. Kemudian yang ketiga, pupuk organik NASA itu unsur haranya lengkap. Kenapa kita bisa mengatakan lengkap? Karena mengandung N juga ada P-nya, ada K-nya, ada Ca, Mg, S, N itu nitrogen, P itu fosfor, K itu kalium, Ca kalsium, Mg magnesium, S sulfur. Kemudian unsur hara mikro lainnya ada Cu, Mn, Zn, B boron yang itu berguna bagi tanaman. Kemudian juga mengandung asam organik. Ada asam humat, ada asam sulfat yang berfungsi untuk memecah ikatan. Ya, tadinya katakanlah unsur pupuk-pupuk kimia yang tadinya tidak bisa diserap oleh tanaman, tapi dengan kehadiran asam-asam organik bisa memecah ikatan. Ya. Sehingga deposit kandungan unsur hara yang tadinya tidak bisa dimanfaatkan oleh tanaman bisa dimanfaatkan kembali. Kemudian ada ion carrier. Nah, ion carrier ini adalah seperti tukang ojek. Ya, saya katakan seperti tukang ojek karena di dalam tanaman, ya, tubuh tanaman itu dia memiliki ada membran semi permeabel. Membran itu yang berfungsi untuk menseleksi mana unsur-unsur hara yang bisa bermanfaat oleh tanaman dan kemudian unsur hara yang berguna bagi tanaman itu harus melewati membran dulu, namanya membran semi permeabel. Nah, untuk bisa melewati itu dia butuh ion carrier, dia butuh ion pembawa, ibaratnya tukang ojek yang mengantar kita ke tujuan. Ketika sudah sampai tujuan, kemudian ion carrier-nya balik lagi, kembali ke posisi awal. Nah, pupuk organik NASA memiliki ion carrier yang membawa unsur-unsur hara yang bermanfaat bagi tanaman melewati membran semi permeabel dan kemudian bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Kemudian berikutnya mampu meningkatkan kapasitas tukar kation yang tadi karena adanya ion carrier, semakin banyak ion carrier maka kemampuan kapasitas tukar kation tanah yang mengandung kolektor bermuatan negatif itu bisa semakin meningkat ya. Mengandung mikroorganisme yang berguna, kita juga mengandung pelarut fosfat dan penambat nitrogen. Jadi Bapak sekalian, di beberapa tempat kemarin kita menggunakan praktek ya, kita mempraktekkan, kita ambil TSP, RP, rok fosfat yang biasanya sukar larut, kemudian kita tambahkan VOC. Waktu kita diamkan, terjadilah reaksi di mana fosfat itu bisa terlarut dengan kehadiran pupuk organik NASA. Pupuk VOC bisa juga kita gunakan super NASA dan sebagainya. Nah, mengandung ZPT, mengandung hormon auksin, giberelin dan sitokin. Dan juga mengandung enzim-enzim berupa asam amino. Jadi Bapak sekalian, ibaratnya ketika kita menggunakan pupuk organik NASA, hal-hal yang sangat positif itu ada beberapa
berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Unsur hara sudah bentuk ion, sudah bisa langsung serap. Unsur haranya lengkap, mengandung asam organik, ada ion carrier, terus mampu meningkatkan kapasitas tukar kation, mengandung mikroorganisme yang berguna, ada pelarut fosfat, penambah nitrogen, mengandung hormon auksin, gibberellin, dan sitokin, dan memiliki enzim berupa asam-asam amino yang juga bermanfaat oleh tanaman. Ini tadi udah ya, ada jenis ragam pupuk. Kita tadi di awal sudah disampaikan ada pupuk kimia, kita mengenalnya pupuk makro, dolomit, kiserin, NPK, CA, Mg. Pupuk majemuk ada NPK, artinya dalam satu kesatuan dia mengandung nitrogen, dia juga mengandung fosfor, dia juga mengandung kalium. Nah, pupuk tunggal ada urea, TSP, SP36, RP, KCl, ZA. Pupuk mikro, ya, pupuk mikro itu ada Cu, Mn, Zn, boron, dan lain sebagainya. Kemudian pupuk organik, yaitu di dalamnya ada pupuk kandang, pupuk kompos, pupuk organik nasa, dan pupuk hayat. Maaf, saya lupa bawa air. Baik, ini sudah masuk ke materi berikutnya. Oke, Bapak sekalian, saya pikir untuk ragam jenis dan fungsinya, kalau tadi lupa ya, unsur N itu untuk pertumbuhan vegetatif, ada pertumbuhan daun, batang, dan juga P juga pertumbuhan akar, batang, P. Kalau KCl lebih ke arah pembentukan bunga, kemudian fase generatifnya, buah dan sebagainya. Termasuk juga Fg, Ca juga untuk pembentukan buah. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, saya kembali lagi ke tab, ke OBS. Oke. Bisa kita diskusi? Oh, mati ya? Mati. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Kalau ada yang kurang, bisa chatting ya. Chatting, nanti saya kasih ya. Kalau saya ambil ini mana ya. Baik, jika Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan, nanti bisa komunikasi lewat WA, WhatsApp di 0811 279 2005. Ya. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan tambahan pengetahuan bagi Bapak Ibu sekalian. Kita sudah meringkas ya. Kita sudah mengetahui tentang bentuk pupuk seperti apa, jenisnya seperti apa, kemudian fungsinya juga seperti apa. Terus kemudian apa yang perlu kita lakukan dalam memberikan rekomendasi ya, terkait dengan komoditi apa yang kita ingin hasilkan, ya. Komoditi apa yang kita usahakan. Kalau padi berarti ya padinya, terus komoditi pertanian itu ada padi, sayur, sawit, karet, kopi, dan teh. Dan ini bisa menjadi materi sendiri. Oke, Bu Sri, Sumbar di mana, Mbak? Maksudnya daerah mana? Ini lagi chatting-chattingan dengan sesama para peserta. Abu jangkos masuk pupuk organik jenis apa, Pak? Gula pupuk nasa dibandingkan abu jangkos. Oke, Pak Adit. Abu jangkos itu adalah salah satu limbah dari sawit yang kemudian dibakar ya, tinggal jadi abunya, dan memang kandungan K-nya sangat tinggi. Kandungan K-nya sangat tinggi dan memang efektif kalau kita ingin meningkatkan terutama pH tanah.
Tapi dia hanya mengandung K saja, ya, K. Jadi kalau Bapak dan tidak semua tempat ada. Jadi hanya tempat-tempat yang dimana ada pabrik kelapa sawit, ya kan? Memang kandungan K-nya tinggi. Dan saya tidak tahu ya apakah di beberapa tempat itu menjadi pupuk yang dikomersialkan atau tidak. Ya, memang abu jangkos itu kandungan K-nya tinggi dan cocok untuk awal-awal kalau kita melakukan penanaman. Ya, penanaman misalkan pembenihan itu bagus. Apalagi untuk membenah tanahnya supaya K-nya pH-nya naik. Baik, Bapak sekalian, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan dari jam 9 ya, 9 sampai jam 10. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat kepada Bapak sekalian. Atau ada yang mau tanya? Pak Agustinus, mau tanya Pak, untuk materinya apakah nanti bisa di-share? Bisa Pak, nanti saya share ya di grup ya. Nanti saya bisa. Bu Masito, Pak Agensia Hayati Nasa boleh dicampur dengan aero? Boleh, tapi jangan terlalu banyak Bu ya. Karena aero yang terlalu banyak itu bisa berakibat terhadap pertumbuhan agensia hayatinya terhambat. Ya. Karena maksudnya sebenarnya kan untuk sebagai atau perekat, ya. Perekat, tapi kehadiran aero pun juga bisa menghambat pertumbuhan agensi hayati. Kalau saya sih sebaiknya untuk agensi hayati itu tidak menggunakan aero. Kalau saya ya sebaiknya. Boleh, tapi coba. Apalagi seperti Natural Glio, saya lebih menyarankan itu dicampurnya bukan di cair tetapi di padatkan. Ibaratnya rumahnya itu paling suka kalau dipadatkan untuk Natural Glio. Oke, nanti silakan komen jika ada permintaan materi apa yang memang sangat dibutuhkan saat sekarang, bisa nanti di komen Bapak Ibu sekalian, di komen. Nanti kan tercatat ya. Nanti akan saya buka setelah ini. Nanti saya rekapitulasi materi-materi apa yang saat sekarang dibutuhkan oleh mitra-mitra NASA sekalian. Ya. Dan tentu saja Bapak Ibu sekalian, ini ada lagi pertanyaan Pak Marwan. Kalau solid limbah dari pabrik kelapa sawit bisa tidak campur sama dengan pupuk organik NASA. Jadi pupuk organik NASA itu bisa dicampurkan dengan bahan apapun. Ya, pupuk ya. Pupuk itu bisa dengan agensia hayati, bisa dengan pupuk padat, bisa dengan pupuk kimia, dan sebagainya. Boleh, nggak ada masalah. Tapi yang perlu saya ingatkan, Bapak sekalian, ini perlu juga, walaupun ini bukan masuk di materi, agensia hayati kita, Natural Glio, kemudian BVN, Bevelinia bassiana, kemudian ada Korin, itu adalah agensia hayati. Yang dimana kemampuannya adalah di pertumbuhan organismenya. Contoh, Natural Glio itu ada jamur yang namanya Trichodema sama Gliocladio. Dia akan bisa efektif menanggulangi serangan jamur yang jahat jika pertumbuhannya juga baik. Begitu pula sebaliknya. Agar pertumbuhannya baik, maka sebaiknya itu tidak kita campurkan dengan bahan-bahan yang membahayakan pertumbuhannya. Contoh, karena kita menganggap pestisida organik itu organik, maka kita campurkan Natural Glio dengan Pestona atau Pentana. Pestona pentana adalah pestisida organik yang dia juga punya kemampuan membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme termasuk jamur Trichodema maupun Gliocladio. Makanya sebaiknya Gliocladio Natural Glio, BPR, Korin tidak dicampurkan dengan bahan-bahan lain yang bisa menghambat pertumbuhan mikroorganisme tersebut. Oke Bu Nova, untuk mengatasi batang cabai gosong gimana Pak? Oke, salah satu
penyakit yang sering menyerang tanaman cabai yaitu ada antraks, ada jamur, kemudian penyakit yang disebabkan kondisi lingkungan. Sehingga pada awal-awalnya sebaiknya tadi kita melakukan prinsip antisipasi, pencegahan dibandingkan pengobatan. Karena yang namanya jamur ketika terjadi serangan itu dia cepat. Jamur apapun, yang namanya jamur itu pertumbuhannya sangat cepat. Kecuali jamur Ganoderma. Kecuali jamur Ganoderma itu memang dia perlahan-lahan tetapi dampaknya sangat luar biasa. Nah, untuk mengatasi batang cabai gosong, maka di awal sebaiknya Bu Nova gunakan pertama tadi ya, Organindo sebagai pupuk dasar. Ya, di bedengan itu dicampur dengan cara apa? Organindo yang 10 kilo itu dicampur dengan Natural Glio. Nah, dengan cara satu kotak Natural Glio kita campurkan dengan Organindo 10 kilo, kemudian kita tambahkan air sedikit, kita percikan, tambahkan gula, kemudian kita biarkan selama kurang lebih 1 pekan. Ditaruh di tempat yang sejuk, ya, yang sejuk, yang lembab. Kita berharap nanti pertumbuhan Natural Glio-nya bagus, trichodemanya bagus, Glocalidium bagus. Nah, pada saat Bapak atau Ibu sekalian ingin menanam cabai, memindah cabai dari bibitan ke lokasi, maka di titik tanam itu sudah diaplikasikan Organindo yang sudah di dalamnya berisi Natural Glio. Itu yang pertama. Nah, sehingga nanti serangan dari hama penyakit dari jamur itu bisa terhindari. Nah, yang kedua tentu saja tanaman apapun, makhluk hidup apapun itu akan mudah terserang jika nutrisinya tidak terpenuhi dengan baik. Sebaliknya, tanaman-tanaman yang nutrisinya terpenuhi dengan baik itu akan lebih kuat bertahan dari serangan hama penyakit. Makanya kemudian kita di bagian bawahnya tadi sudah saya sampaikan, bagian atasnya bisa kita gunakan TOC hormonik, bisa dilakukan penyemprotan bisa 1 pekan sekali atau 2 pekan sekali. Sampai kemudian pada fase generatif baru bisa kita gunakan power nutrisi di bagian bawahnya. Ya, jadi kita pastikan bahwa tanaman itu terpenuhi unsur haranya, baik makro maupun mikronya. Apa nih Bu Mayu, maksud dipadatkan itu gimana? Maksudnya bukan dipadatkan ya. Pupuk itu bentuknya padat. Maksudnya dipadatkan itu pupuknya bentuknya padat. Oke, Bu Siti Fatana tentang padi, cabai, tomat, sayur. Baik, insya Allah nanti akan saya sampaikan Bu Siti kepada teman-teman para konsultan di PT Natural Nusantara untuk mengagendakan beberapa topik-topik yang nanti akan kita bahas di pertanian organik NASA. Ya. Jika nanti kemudian ada permintaan Zoom meeting, Google Meet, silakan nanti Bapak sekalian bisa menghubungi para konsultan, misalkan jadwal, insya Allah dari hari Senin sampai Sabtu kita siap untuk mengadakan Zoom meeting jika ada permintaan. Ya, misalkan ada permintaan. Tetapi kalau yang Facebook Organik NASA ini itu memang kita jadwalkan. Saya biasanya mengambil waktu di hari Rabu. Saya mengambil waktu di hari Rabu, satu bulan saya 2 kali. Nah, nanti tinggal beberapa para konsultan lainnya mengambil di hari apa. Tapi khusus untuk misalkan ada permintaan Zoom meeting atau Google Meet, silakan menghubungi masing-masing para konsultan. Boleh. Yang sifatnya online. Kalau online, insya Allah selama kami waktunya tersedia, tinggal nanti ada permintaan, kami siap untuk menyampaikan materi-materi yang Bapak Ibu sekalian inginkan. Itu ya. Silakan bisa hubungi lewat WA, bisa lewat Pak Agus Hakim ya. Di nomor 0811 279 2001 permintaan jadwal untuk Zoom meeting misalkan. Ya. Termasuk juga nanti materi yang ingin diharapkan. Ya. Materi yang ingin diharapkan.
Baik, Bu Asia, Bu Nunung, bahas perkebunan, kebun cengkeh, kopi, kakao. Oke, siap Bu Nunung. Nanti saya catat ya. Bu Adin B, untuk kelapa sawit pemukaan yang baik itu per berapa bulan, Pak? Jadi untuk tanaman-tanaman tahunan perkebunan kita ambil dulu dosis per tahun. Oke, udah dapat. Lalu baru eh, kita turunkan menjadi beberapa bagian. Misalkan kalau 1 tahun bisa per 4 bulan, bisa per 3 bulan, bisa per 6 bulan. Tetapi dosis 1 tahun itu tetap. Misalkan gini, kita sudah dapatkan ya, misalkan dosis untuk NPK 1 tahunnya untuk kelapa sawit dengan tanaman usia 10 tahun itu dosisnya 6 kilo per tanaman. Nah, tinggal kita bagi mau berapa kali setahun, mau 3 kali atau 4 kali. Kalau mau 3 kali berarti tinggal dibagi 6 dibagi 3. Berarti sekali aplikasi 2 kilo untuk tanaman. Atau mau dibagi 4 berarti 6 dibagi 4 berarti satu tanam. Sekali aplikasi 1,5 kilo per tanaman. Itu cara kita menentukan berapa kali kita ingin memupuk, berapa dosisnya. Dosisnya tetap kita kunci dulu 1 tahun. Untuk khusus tanaman kelapa sawit ya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Untuk kebun durian idealnya penggunaan pupuk apa ya? Oke, Bu Lovin, Iliin, untuk tanaman durian ya tentu ini harus ada penjelasan ya. Tanaman durian itu apakah dari biji atau cangkok? Nah, yang kedua, sudah berapa tahun umurnya? Yang ketiga, sudah jenis pupuk apa saja yang sudah diaplikasikan? Kemudian yang keempat, bagaimana kondisi lahannya? Kondisi lahannya karena Bu Lutfin, silakan baca di beberapa literatur ya. Tanaman durian adalah tanaman yang dia butuh air dan dia juga butuh di mana dia air itu tidak dibutuhkan. Maksudnya gini, ada satu saat kalau kita ingin membuahkan, dia pada posisi airnya eh, tidak berlimpah. Jadi pada saat tanaman itu sudah muncul sudah muncul bunga atau sudah muncul buahnya yang kecil, maka kondisi air harus terpenuhi. Ya, jadi itu emang agak spesifik. Jadi ada kondisi di mana tanaman durian itu kita buat agar tidak sering terendam air. Makanya kita buat tokongan, sehingga ketika musim hujan airnya langsung pergi. Airnya bisa langsung terdrainase. Tapi ada saat-saatnya di mana ketika sudah muncul bunga, sudah muncul buah, calon-calon buah, maka air harus benar-benar terpenuhi dengan sangat baik. Kalau tidak, dia akan mudah gugur. Baik, Bapak sekalian, saya pikir cukup ya. Nanti kita ketemu lagi di 2 pekan yang akan datang, di hari Rabu. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika apa-apa yang saya sampaikan ada yang kurang jelas. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu bagian usaha kami para konsultan NASA untuk memberikan sharing informasi kepada Bapak Ibu sekalian. Dan kami doakan semoga Agronasa memberikan kontribusi terhadap pertanian di Indonesia, perkebunan Indonesia. Apa yang bisa kita lakukan, inilah yang kita bisa lakukan. Ya. Dan mudah-mudahan ke depan NASA menjadi salah satu yang memberikan kontribusi bagi kemajuan pertanian Indonesia. Dan kita tidak akan berhenti untuk selalu berkarya untuk bangsa dan negara kita. Dari saya, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.